meninggalkan kehidupan lama. Sepeninggalan ayah aku tidak punya siapapun lagi, hanya surat wasiat dari ayahku yang dititipkan kepada pengacara keluarga, di mana hanya itu satu-satunya yang tersisa, rumah di desa, perkebunan teh dan pabrik pengolahan teh yang cukup besar untuk aku kelola sendiri. Kependahanku ke desa menyadarkanku akan kehidupan fata morgana yang selama ini aku jalani di kota, di mana tidak ada satupun teman yang selama ini ikut menikmati harta ayahku. Berpesta pora, wanita-wanita yang minta dibelanjain, tidak satu pun dari mereka yang berempati setelah kabar meninggalnya ayahku dan kebangkrutan usaha di kota, tidak satu pun. Perjalanan dimulai, mungkin ini saatnya aku berubah. Aku harus jadi pribadi baru, Andrian Putra Perdana, nama yang disematkan orang tuaku yang mungkin akan tersenyum di sana jika aku menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng. Setelah motorku panasi, beberapa barang dalam koper aku ikat di jok belakang. Untuk terakhir kali aku menatap rumah yang sudah kami tinggali sejak aku lulus SMP sampai kuliahku selesai, mengenang canda tawa ibu dan adikku, kesabaran ayah mendidik kami yang nakal, perhatian ibu saat aku sakit, sampai kenangan pilu saat aku kehilangan ibu sekaligus adikku yang mengalami kecelakaan di jalan karena taksi yang mereka tumpangi tertabrak sebuah bus umum. Itu awal mula aku menyalahkan ayahku karena terlambat menjemput adikku sehingga ibu yang memaksakan diri untuk menjemputnya menggunakan taksi, sementara aku sendiri sedang ada kuliah. Hidupku seakan tidak ada cinta lagi. Perempuan-perempuanku di sini hanya memanfaatkan keadaan keluarga kami yang bisa dibilang sangat lebih dari berkecukupan. Sampai ketika tragedi yang merenggut kedua orang tersayangku membuat ayahku terpuruk dan hal itu menyebabkan kacaunya bisnis yang beliau jalani. Sapaan tetangga membuyarkan lamunanku. Mbak Agnes mungkin satu-satunya yang peduli. Andre, jangan lupa kabar-kabar ya kalau udah di sana. Kalau sukses jangan lupa juga ajak-ajak aku, biar aku ikut kerja sama kamu. Kata Mbak Agnes yang membuat aku sedikit merasa lebih tegar. Iya Mbak, tenang aja pasti kok tetap ngasih kabar. Kalau kangen Mbak kan bisa lihat IG aku. Kataku menimpali. Mbak Agnes mengambil sesuatu dari saku celana pendeknya, sebuah gelang yang langsung dia pakaikan di tanganku. Tanpa aku duga Mbak Agnes mencium pipiku berulang-ulang lalu memelukku. Meskipun selisih umur kami cuma 3 tahun, tapi Mbak Agnes ini sudah aku anggap seperti kakakku sendiri. Jarak rumah kami juga cuma selisih satu rumah, dia juga mungkin satu-satunya teman yang tulus. Tak terasa air mataku mengalir, kami berdua menangis, dan akhirnya Mbak Agnes melepaskan pelukannya lalu berlari masuk ke arah rumahnya sendiri. Entah apa yang dia pikirkan, aku juga tidak tahu apakah Mbak Agnes menganggapku adiknya atau sebagai seseorang yang spesial karena setahuku dia sama sekali tidak pernah punya pacar meskipun terbilang sangat cantik dan akademisnya bagus. Persiapanku selesai, saatnya motor melaju ke desa asal kelahiranku. Karena perjalanan ini menempuh waktu lebih dari 8 jam, maka aku menandai titik-titik pemberhentian di ponselku yang sudah beberapa hari kemarin sempat aku cari melalui Maps di mana sentra rest area berada. 4 jam perjalanan sudah dilewati, titik pemberhentian pertamaku di sebuah wilayah pegunungan yang cukup indah pemandangannya. Terdapat banyak gazebo yang dibuat pemilik cafe sebagai tempat menikmati kopi dan beristirahat sejenak. Aku membayangkan seperti apa keadaan desaku nanti. Banyak berubahkah? Setelah sekian lama kami meninggalkan desa demi kehidupan lebih baik di kota. Tentang kebun teh dan pabriknya itu sebenarnya warisan dari almarhum kakekku yaitu ayahnya ibuku. Karena ayahku sendiri bersikukuh memilih menjalankan bisnisnya sendiri, maka pengelolaan aset di desa dijalankan oleh beberapa orang lama kepercayaan kakek sehingga masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan ayahku hanya menerima laporan keuangan perusahaan teh dan sebulan sekali mengunjunginya itu pun tidak pasti. Beberapa orang dari pengurus perusahaan teh di kampung sebenarnya menawariku untuk menjemputku saat akan pulang ke desa, namun aku menolaknya karena pada dasarnya aku lebih suka bepergian sendiri menggunakan motor. Setelah 1 jam beristirahat aku kembali melanjutkan perjalanan namun tiap 1 jam sekali beristirahat kembali di area yang sudah aku tentukan sebelumnya. Sepertinya perjalanan yang harusnya cuma 8 jam kini bisa lebih dari 10 jam, tapi masa bodohlah, karena ini mungkin perjalanan terakhirku yang tidak akan lagi kembali ke kota. Tibalah aku di jalur perkampungan menuju rumah lamaku,
aku berhenti sejenak untuk mengirimkan pesan ke Meng Udin selaku orang yang memegang kunci rumah sekaligus orang kepercayaan kakekku yang membantu mengurus perkebunan sebagai pengawas karyawan di sana. Pesanku dibalas sebuah telepon, setelah aku angkat terdengar suara perempuan. "Mas Andrian sudah sampai mana, Mas? Ini sudah disiapkan kamar dan makanan juga," kata Mbak Mutik istri dari Meng Udin. "Hampir sampai, Mbak. Paling 5 menit," kataku membalas pertanyaannya. "Ingat aku nggak, Mas? Hayo, siapa coba?" Suara perempuan muda terdengar centil menyapaku dari telepon. "Tita kan, ingetlah, nanti aku kasih oleh-oleh kok. Antara ya aku lanjut jalan dulu," kataku kepada Tita anak satu-satunya dari pasangan tersebut. Pukul 7,3 malam aku sudah tepat berada di halaman rumah masa kecilku. Berdiri 3 orang menyambutku, kami bersalaman lalu masuk ke dalam rumah. "Mas, kamarnya udah disiapkan, ini kunci rumah semua resmi saya serahkan kembali utuh," kata Mbak Mutik dengan nada bercanda. Perhatianku di situ malah tertuju ke Tita yang udah besar, cantik dan badannya bongsor, tidak terlihat seperti anak kelas 2 sama. "Tita udah gede ya, Mbak Mut," kataku kepada ibunya Tita. "Iya, Mas, udah kayak ibu-ibu badannya gede," Meng Udin menimpali. "Oh ya, ini buat kamu, Ta," kataku sambil memberikan jam tangan cewek yang sebenarnya itu hadiah buat pacarku di kota yang tidak jadi aku berikan. "Ih, bagus banget, suka deh." Dengan nada centilnya, Tita langsung memakai jam tersebut. Udah, Mas Andrenya kan capek, biar istirahat dulu. Kita pulang dulu," kata Mbak Mutik. "Mas, motornya sudah Mamang masukkan ke belakang, jangan lupa dikunci. Itu makanan di meja makan sudah disiapkan. Kalau ada yang kurang nanti bisa telepon Mas," kata Meng Udin. "Iya Meng, makasih ya," balasku. Setelah semuanya pulang, aku langsung menuju kamar lamaku dan merebahkan diri di kasur yang tertata rapi dan bersih. Tampaknya Mbak Mutik memang menjaga rumah ini dengan sangat baik dan amanah. Meskipun aku jadi kurang yakin apakah besok ke depannya bisa melanjutkan bisnis ini dan tetap memberi kehidupan layak bagi para pekerja, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari perusahaan yang diwariskan kepadaku saat ini.